Sobat Realism, kembali bersama saya Naila dalam Buletin Realism. Para siswa baru tampak antusias dalam mengenal lingkungan sekolah, ruang kelas, dan fasilitas menunjang belajar. Saat ini sudah ada rekan saya Kansa di lapangan. Bagaimana kondisi saat ini? Selamat pagi Naila, hari ini seperti yang sudah terlihat saya sedang berada di lapangan SMA 18 Kota Bekasi guna mengikuti rangkaian acara pembukaan MPLS pada hari Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Sebelumnya selamat datang kepada siswa-siswi baru, semoga diharapkan kalian bisa bergabung bersama kami tim Realism. Acara ini dimulai oleh upacara, dilanjut dengan sambutan oleh kepala sekolah, pembekalan materi oleh kesiswaan, dan diakhiri oleh penerbangan balon sebagai tanda simbolis. Saat ini saya sedang berada di koridor sekolah. Seperti yang sudah terlihat, siswa-siswi baru sedang mendengarkan penjelasan mengenai tata tertib sekolah dan visi misi sekolah. Halo Sobat Realism, saya Kansa Putri. Hari ini saya sedang berada di lapangan bersama Pak Agus sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Agus. Yang pertama, apa saja persiapan untuk acara MPLS Bapak tahun ini? Ya, untuk persiapan MPLS pada tahun sekarang ini banyak yang memang harus dipersiapkan ya, mulai dari pertama agenda itu kegiatan, kemudian perlengkapan, dan termasuk juknis dan juklak dari gubernur, karena detik-detik ini ternyata ada sedikit perubahan. Nah, itulah yang kita persiapkan, termasuk seluruh kepenelitian ini betul-betul kita optimalkan, mulai dari pengisi acara, materi, kemudian perlengkapan yang memang harus dibutuhkan, terus kemudian PK-nya masing-masing kelas. Jumlah rombongan kita ini ada 11 ya. Nah, PK-nya kita bentuk menjadi 10. Nah, tapi itu harus didampingi oleh masing-masing guru. Jadi itulah persiapan kita yang memang harus benar-benar matang. Saya kira itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Pak, yaitu apa tantangan terbesar Bapak yang dihadapi dalam menyelenggarakan MPLS ini, serta bagaimana panitia MPLS mengatasi kendala teknis atau hambatan selama pelaksanaan berlangsung? Iya, jadi ini yang memang dalam kegiatan ini kita harus super gesit lah ya, mencari informasi, karena tadi hari ini disampaikan ternyata berubah. Nah, tantangan untuk panitia harus sigap, dan memang sekarang nih zaman teknologi menggunakan media atau handphone melalui WA dan lain sebagainya, sehingga apapun perubahan harus segera dapat diantisipasi secara cepat supaya tidak terjadi miskomunikasi antara sesama panitia, termasuk kepada pengurus dari OSIS. Saya kira itu aja. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa harapan Bapak sebagai Ketua Pelaksana terhadap peserta MPLS tahun ini setelah kegiatan ini berakhir? Ya, harapan dari Bapak ya mudah-mudahan dengan adanya MPLS ini, apalagi Bapak Gubernur kita sudah menyatakan bahwa pembinaan karakter ya, karakter Gapura Pancawaluyo itu benar-benar diimplementasikan di dalam kegiatan sekolah, yang tentunya akan membina karakter siswa sejak dini, sehingga pada saat nanti Indonesia mencapai kejayaan atau di tahun 2045 betul-betul menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter yang baik ya. Terima kasih ya Bapak atas sudah mau diwawancari oleh saya. Itu saja Sobat Realism, terima kasih. Dan Sobat Realism, terima kasih. Halo Sobat Realism, di sini aku sudah bersama Ketua Pelaksana MPLS tahun ini nih. Sebelum itu boleh perkenalan dulu nggak Kak? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Herjunot Kalimasada Yahya, saya biasa dipanggil Junot. Saya sendiri dari kelas 11-1. Oke Junot, langsung aja ya ke pertanyaannya. Boleh. Nah, kalau persiapan MPLS tahun ini ada apa aja sih? Oke, kalau dari persiapan untuk MPLS, sejujurnya saya dan teman-teman panitia itu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya, karena memang kan yang kita tahu sendiri kalau untuk MPLS ini dia itu event tahunan yang cukup besar yang pada umumnya memang dilaksanakan di setiap sekolah. Jadi untuk persiapan sendiri saya dan teman-teman panitia khususnya sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari, seperti kurang lebih H-2 minggu dari pelaksanaan MPLS, karena memang hal-hal yang perlu dipersiapkan itu banyak banget.
mulai dari teknis acaranya, kesiapan panitianya, dan lain-lain itu memang perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Maka dari itu saya dan teman-teman panitia khusus untuk MPLS ini kami sudah menyiapkan untuk persiapan acaranya mulai dari jauh-jauh hari. Wah, berarti persiapannya cukup panjang ya, Kak. Nah, menurut kamu sendiri, apa ya kendala dalam MPLS tahun ini? Terus gimana cara kamu dan tim mengatasi segala kendala teknisnya? Baik, kalau untuk kendalanya sendiri sebetulnya memang ada beberapa kendala yang kami hadapin, khususnya itu dalam hal berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena memang mungkin sebagian besar teknis-teknis untuk pelaksanaan MPLS ini kami berikan kepada sekolah. Maka dari itu untuk membangun komunikasi yang baik dengan sekolah itu memerlukan kecukupan yang banyak ya, karena khawatir terjadi miskomunikasi antara kami dari pihak OSIS dengan pihak sekolah. Maka dari itu terkadang itu mungkin beberapa kali terjadi miskomunikasi terkait pelaksanaannya di dalam kegiatan, atau mungkin dari rundown yang seringkali mengalami perubahan juga. Jadi untuk tantangan yang kami hadapi sih kurang lebih seperti itu ya, Kak. Nah, bagaimana cara kami dan panitia itu mengatasinya? Yang pertama itu jelas, kalau untuk masalah komunikasi, kami sebagai panitia itu harus membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pihak sekolah maupun pihak guru, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua itu terkait teknis, khususnya kami sebagai panitia itu juga harus punya plan B alias rencana kedua atau rencana simpanan lah ya, agar ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kami mempunyai rencana cadangan, agar setidaknya acara yang kami ingin jalankan itu masih bisa tetap berjalan sesuai dengan prosedurnya. Nah, terakhir, harapan kamu sebagai ketua pelaksana untuk adik-adik MPLS tahun ini apa? Ya, kalau untuk harapan saya sendiri sebetulnya cukup banyak ya, karena yang kita tahu MPLS ini adalah ajang di mana siswa-siswi baru itu mendapati lingkungan sekolah mereka yang baru, dan itu pun juga tidak sebentar, alias 3 tahun. Nah, maka dari itu yang saya harapkan untuk peserta-peserta MPLS di luar sana, saya harap kalian semua nyaman berada di lingkungan SMA 18 Kota Bekasi, dan kalian juga dapat meraih lebih banyak prestasi lagi di sekolah ini bersama-sama. Wah, makasih banyak ya Kak Herjunot. Semoga segala harapan buat adik-adik MPLS tahun ini terkabul. Terima kasih Sobat Realism. Dadah. Halo Sobat Realism, saat ini saya sedang berada di lapangan SMA 18 Kota Bekasi. Terlihat hari ini adalah puncak dari kegiatan MPLS selama 5 hari, yaitu demos. Dan saat ini Ekskul Paskibra sedang tampil dengan sangat lugas dan menarik. Halo Sobat Dela, saat ini aku sudah bersama Marcelo dari Ekskul Kir. Nah, Marcelo, gimana nih tanggapan kamu dengan adanya demos hari ini? Demos hari ini keren banget ya, walaupun cuacanya panas banget tadi, terik, tapi adik-adiknya itu having fun banget, dan juga ekskul itu nampilin yang terbaik. Iya, kamu ada pesan dan kesan nggak untuk adik-adik MPLS? Buat teman-teman adik-adik MPLS, semoga di SMA 18 Bekasi ini kalian betah dan juga berprestasi. Amin. Jangan lupa masuk KIR. Jangan lupa masuk Realism. Halo semua, kali ini kita udah bersama adik-adik MPLS di sini. Kali ini kita akan mewawancarai mereka ya. Bersama siapa? Kirana. Oke, Kirana. Oke. Yang untuk pertanyaan pertama, apa kesan kamu terhadap lingkungan SMA 18 Bekasi? Kesan pertamanya tuh kayak lingkungannya tuh asik banget, terus kakak-kakaknya baik-baik, kakak OSISnya juga baik-baik semua, asik. Iya. Gitu. Oke. Lalu yang kedua, kegiatan apa yang kamu sukai selama MPLS itu berlangsung? Demos ekstrakurikuler dan juga mungkin stand-stand nanti ekskulnya. Selama demos ya, oke. Lalu yang terakhir, apa harapan kamu untuk kehidupan setelah MPLS ini selesai? Aku berharap kita semua bisa ngikutin pelajaran-pelajaran di sini dengan baik. Kita bisa ikutin lomba-lomba dan akademik juga. Ya. Dan kita bisa punya teman banyak. Ya, itu aja. Udah. Sekian ya semuanya. Udah. Demikian rangkaian buletin Realism dari hari pertama hingga hari kelima. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dan dapat bermanfaat untuk para siswa baru. Saya Naila, sampai jumpa di liputan berikutnya.